Suatu ketika, seorang nenek tengah mencari cucunya yang bernama Arthur yang dia temukan sedang tertidur di gudang. Ketika Arthur bangun, dia bilang pada neneknya kalau dirinya baru saja bermimpi pergi ke Afrika bersama sang kakek yang sudah lama menghilang. Di sana mereka bertemu dengan suku pedalaman. Arthur juga menunjukkan buku peninggalan sang kakek yang berisi tentang suku-suku tersebut. Setelah mendengarkan cerita itu, sang nenek kemudian menyuruh Arthur untuk siap-siap karena sang nenek akan mengajaknya pergi belanja. Singkat cerita, sesampainya di kota, sang nenek memberi Arthur daftar belanja dan menyuruh pergi membeli. Sementara itu, sang nenek diam-diam masuk ke sebuah toko mengambil kue, karena ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Arthur dan akan menjadi sebuah kejutan untuknya. Selesai berbelanja, mereka pun pulang. Sang nenek lalu menyuruh Arthur pergi bermain, sebab nenek sendiri akan mempersiapkan kejutannya. Tapi bukannya bermain, Arthur malah sibuk dengan pekerjaannya membuat alat irigasi dari bambu dan sedotan. Dia sangat senang ketika hasil karyanya itu berhasil dibuat. Congratulations! Tak lama kemudian, sang nenek memanggil Arthur karena ada telepon dari orang tuanya. Di telepon, ayah dan ibu Arthur mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Akan tetapi Arthur merasa sedih, karena tiap ulang tahun dia tidak pernah bisa bersanding dengan orang tuanya yang selalu sibuk bekerja. Namun tidak disangka, nenek datang membawakan kue ulang tahun pada Arthur sekaligus memberikan hadiah berupa miniatur mobil. Walaupun ulang tahunnya hanya dirayakan 2 orang dan 1 anjing, Arthur tetap merasa bersyukur dan bahagia. Arthur pun membuat harapan agar nanti bisa merayakan hari ulang tahunnya bersama-sama, lalu dia meniup lilinnya. Saat malam hari tiba, nenek membacakan sebuah cerita pada Arthur tentang kisah suku Bogo Matasalai. Diceritakan kalau suku Bogo adalah suku yang pernah dibantu oleh kakeknya membuat irigasi dan sebagai imbalannya, suku Bogo memberikan batu rubi pada sang kakek. Suku Bogo juga punya hubungan baik dengan suku Minimoy, yaitu suku dengan orang-orang berperawakan sangat kecil. Nenek mengatakan bahwa suku Minimoy memberitahu kakek cara masuk ke dunia mereka. Mendengar hal tersebut, Arthur langsung tertarik dan ingin juga masuk ke dunia Minimoy. Singkatnya, pada keesokan hari seseorang bernama Davido datang ke rumah. Orang tersebut juga hampir saja melindas mobil Arthur. Davido lalu melangkah dan tersandung bola sampai jatuh. Dia pun marah sehingga melemparkan bola tersebut sampai masuk dalam penampungan air. Dengan cepat Arthur pun mencoba mengambil bolanya itu, akan tetapi dia malah ikut masuk ke sana. Ternyata tujuan Davido datang adalah untuk menagih hutang-hutang sang kakek. Davido mengatakan jika hutangnya tersebut tak dibayarkan dalam waktu 48 jam, maka dengan terpaksa dia akan menyita rumah beserta properti milik sang nenek. Di sana, Arthur terkejut dan panik ketika mendengar kalau kakek dan neneknya memiliki hutang sebanyak itu. Mengingat kalau kakek punya batu rubi, Arthur lalu menanyakannya ke nenek di manakah batu rubi tersebut. Sang nenek pun menjawab kalau batu rubi disembunyikan di sekitar kebun. Akan tetapi sang nenek tak kunjung menemukannya, padahal dia sudah beberapa kali menggali tanah di sekitar kebunnya. Mendengar itu, Arthur memutuskan untuk membantu mencari batu rubi. Sementara itu, Davido yang pergi menendang miniatur mobil milik Arthur sampai jatuh ke selokan. Pada hari itu juga, nenek pergi ke toko barang antik untuk menjual topeng yang dianggapnya berharga. Tapi saat ditawar, ternyata harga topeng tersebut tak seberapa, sehingga nenek menawarkan barang lainnya yang ada di rumah. Di sisi lain, Arthur kembali melihat buku milik sang kakek. Dia melihat seorang iblis bernama Maltazar dan Arthur juga memperhatikan sosok seorang putri bernama Selenia. Ketika Arthur mencium gambar Selenia, dari situlah dia menemukan sebuah petunjuk di balik gambar yang bertuliskan untuk pergi ke Minimoy, percayalah pada Shakespeare. And for your information nih, jadi Shakespeare itu kalau di dunia nyata adalah seorang filsuf sekaligus penulis ya cok. Di balik kertas itu juga terdapat sebuah teka-teki dan dengan cepat Arthur bisa memecahkan teka-teki tersebut. Saat nenek tiba di rumah bersama orang-orang yang akan membeli barang-barang antiknya, Arthur merasa keberatan dengan keputusan nenek. Akan tetapi tak ada pilihan lagi untuk melunasi sebagian hutang itu. Arthur kemudian mengatakan kalau dirinya sudah punya petunjuk cara masuk ke dunia Minimoy, tapi sang nenek yang tak percaya akan hal itu tetap menjual barang-barang milik kakeknya. Setelah laku datang lagi si penagih hutang, mau tak mau nenek pun memberikan uang hasil menjual barang barusan. Tidak beberapa lama, tukang listrik datang memberitahu kalau biaya yang telah lama belum dibayarkan, sehingga tukang listrik mematikan aliran listrik di rumah.
Sementara itu, Arthur yang membaca tulisan Shakespeare menemukan petunjuk lain. Di malam hari, Arthur mengikuti petunjuk untuk masuk ke kamar sang kakek, namun karena kamarnya dikunci, Arthur pun mengendap-endap masuk ke kamar nenek untuk mengambil kuncinya. Tapi tiba-tiba Arthur terkejut karena sang nenek muncul dari belakang yang baru saja mengambil obat tidur di bawah. Melihat Arthur membawa kunci kamar kakek, nenek pun merebut kunci tersebut. Lalu karena sang nenek merasa khawatir terhadap apa yang akan dilakukan oleh Arthur, nenek pun terpaksa mengunci Arthur di dalam kamar. Tapi Arthur yang kekeh ingin melanjutkan misinya nekat keluar melalui jendela menuju gudang mengambil galah guna meraih kunci kamar. Saat melakukan aksi itu, Arthur merasa agak kesulitan sampai menumpahkan obat tidur di air minum nenek dan tanpa sadar air itu diminum. Tepat ketika sang nenek tergeletak, Arthur tiba-tiba terjatuh sampai pintunya roboh. Tapi untung saja Arthur berhasil mendapatkan kuncinya tanpa ketahuan. Tidak basa-basi, Arthur masuk ke kamar sang kakek dan mendapatkan petunjuk berikutnya. Karena membutuhkan penerangan, dia pun mengendarai mobil yang diarahkan ke kebun. Walau mobil yang dikendarainya itu ujungnya menabrak pohon, namun penerangannya sudah tepat. Arthur kemudian memindahkan patung Sinterklas yang dibalik dan menemukan jalan menuju negeri Minimoy. Selanjutnya, Arthur mulai menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan ritual. Di tengah kesibukannya itu, tiba-tiba suku Bogo muncul mengajak Arthur dan memberitahu kalau Arthur punya kesempatan untuk bisa melawan iblis Maltazar. Walaupun mereka tahu tujuan sebenarnya Arthur adalah untuk mengambil batu rubi. Ketika ritual selesai dilakukan tepat di malam bulan purnama, seketika portal menuju negeri Minimoy terbuka. Melalui teropong, Arthur melihat Beta, adik dari Selenia. Arthur menjelaskan tujuannya datang ke negeri Minimoy adalah mencari batu rubi untuk membayar hutang. Karena jika dalam waktu 2 hari tidak dibayar, maka rumah dan kebunnya akan diratakan. Selain itu, keberlangsungan suku Minimoy juga terancam karena mereka hidup di kebun milik sang kakek juga. Mendengar itu, Beta pun panik. Dia langsung membangunkan penjaga untuk membukakan pintunya. Dan saat pintu sudah terbuka, Arthur seketika mengecil dan dia masuk ke dalam teropong. Good luck, Arthur. Beta lalu menyuruh Arthur untuk membuka kunci dan Arthur pun membukanya. Akan tetapi Arthur panik karena dia mengira akan mati terjepit teropong. Namun secara ajaib dia berubah menjadi bagian dari bangsa Minimoy. Saat itu bangsa Minimoy sedang berkumpul melihat putri raja yang akan mencoba mencabut pedang yang tertancap di batu. Pedang itu mengklaim bagi siapa saja yang berhasil mencabutnya maka dia adalah seorang kesatria. Beta kemudian datang menyatakan hal penting kepada sang raja bahwa bangsa Minimoy sedang terancam. Mendengar hal tersebut, Selenia dengan sombongnya mencoba untuk mencabut pedang. Walaupun semua tenaga sudah dikerahkan, ternyata dia tetap tak berhasil. Kemudian sang raja mempersilahkan Arthur untuk maju ke depan. Arthur pun menyapa Selenia dan menunduk hormat kepada sang raja. Di sana, Arthur menjelaskan tujuannya yaitu untuk mencari batu rubi karena jika tak berhasil mendapatkannya, maka rumahnya akan hancur dan bangsa Minimoy akan musnah. Sang raja menimpali bahwa sang kakek telah pergi berkelana untuk mengambil batu rubi di tempat terlarang yaitu tempat iblis Maltazar bersemayam. Jika kakek berhasil, dia bisa menyelamatkan bangsa Minimoy, namun sudah lama kakek tidak terlihat lagi. Tiba-tiba penjaga berteriak dan mengatakan ada seseorang di pintu depan. Mereka pun membuka pintunya yang di sana ada seseorang yang tak berdaya. Melihat itu, Selenia berniat menolong orang tersebut. Lalu Arthur mengatakan kalau itu adalah jebakan, tetapi Selenia tak mempercayainya. Ternyata apa yang dikatakan Arthur itu benar. Mereka adalah pasukan Maltazar yang sudah menunggu, yang akhirnya pasukan Maltazar berhasil masuk ke tempat mereka mengendarai monster nyamuk sehingga terjadilah pertempuran antara bangsa Minimoy dan pasukan Maltazar. Dalam peperangan itu, Beta berhasil mengalahkan satu musuh sedangkan Arthur sedang mengendarai monster nyamuk yang didapatkan dari musuh. Arthur lalu kembali berusaha melawan pasukan Maltazar. Selenia juga tak mau kalah, dia pun ikut bertarung. Tapi ketika Arthur terdesak, dia tak sengaja berhasil mencabut pedang suci di sana. Arthur pun seketika membabat habis musuh sehingga akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Setelah kejadian tersebut, Beta langsung mengumumkan kalau Arthurlah seorang kesatria yang sesungguhnya. Selanjutnya, Arthur, Selenia, dan Beta bersiap pergi untuk mengalahkan Maltazar dan menemukan batu rubi. Sebelum pergi, salah satu Minimoy bernama Miro meminta tolong kepada Arthur untuk membawa anaknya yang hilang bernama Mino, dan misi mereka pun dimulai. Sementara itu di rumah, sang nenek yang sudah terbangun dari tidurnya mulai mencari-cari Arthur. Hingga beberapa waktu kemudian setelah nenek tersadar, dia melihat rumahnya sudah kacau balau.
Pintu yang roboh, gudang yang berantakan, dan mobil yang menabrak pohon serta yang membuatnya panik adalah Arthur tak kunjung ditemukan. Nenek yang khawatir pun melaporkan hal itu ke polisi kalau Arthur menghilang, dan polisi bilang akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan Arthur. Di perjalanan, Beta menunjukkan berbagai macam peralatan yang unik dari dalam tasnya. Saat itu mereka melintas tepat di bawah kelabang, dan ketika tiba di ujung sengat, mereka hampir saja terserang oleh sengat tersebut. Kini tibalah mereka di sebuah terminal untuk membeli tiket, tapi petugas di sana enggan melayani mereka hingga Selenia dengan kesalnya pun memaksa minta tiket pada petugas tersebut. Arthur dan yang lain akhirnya menaiki kendaraan. Setelah mengencangkan sabuk pengaman, mereka pun lepas landas dan mendarat dengan kurang sempurna. Selenia berusaha membuka pintu kendaraannya dengan menancapkan pedang, akan tetapi pedangnya tembus menusuk cacing yang kemudian cacing tersebut melemparkan mereka ke air. Melihat di ujung sana ada air terjun, Arthur berusaha menolong Selenia dan juga Beta yang masih terhanyut di sungai. Dia menggunakan tali baju Selenia dan mengikatkan pedangnya yang dia tancapkan ke pohon, hingga mereka pun akhirnya satu persatu selamat. Setelah lelah melakukan perjalanan, Arthur dan kawan-kawan akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Selenia membuat tempat tidur dari sekuntum bunga, dan sebelum tidur Selenia berkata kalau dalam 2 hari umurnya akan menjadi 1000 tahun dan dia akan mewarisi tahta ayahnya. Pada keesokan harinya setelah bangun tidur, mereka menemukan kalau pasukan Maltazar sedang bekerja memotongi sedotan dari alat irigasi yang dibuat Arthur. Arthur dan kawan-kawan lalu menyeludup masuk ke dalam sedotan tersebut yang kemudian mereka melemparkannya ke sungai melewati air terjun. Di sana mereka bertemu seorang pekerja baik hati yang menolongnya. Pekerja tersebut mengantarkan mereka ke tempat Max pemilik bar. Di sana mereka disuguhi minuman spesial berwarna hijau. Bagi Selenia dan Beta sih enak-enak aja, namun Arthur malah merasa mabuk. Max yang merasa tertarik pada Selenia kemudian mengajaknya untuk berdansa, dan dari jauh Arthur hanya bisa cemburu tapi dia hanya bisa melihatnya saja. Tiba-tiba Darkos, anak Maltazar, datang ke tempat tersebut. Dengan cepat Selenia dan Arthur pun mencoba untuk bersembunyi, akan tetapi Darkos tetap melihat mereka sehingga terjadilah pertempuran. Setelah cukup lama menguras tenaga, mereka diselamatkan oleh Max melalui pintu rahasia. Sementara itu, nenek yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena orang tua Arthur datang. Ketika mereka bertanya di mana Arthur, sang nenek pun menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kalau Arthur berada di kebun untuk mencari harta peninggalan sang kakek. Mendengar hal tersebut, orang tua Arthur malah ikutan juga menggali kebun, entah untuk mencari anaknya atau mencari harta karunnya. Kini Arthur dan yang lain akhirnya sampai di tempat Maltazar. Namun di sana Selenia berpisah dengan Arthur karena Selenia akan menghadapi Maltazar. Selenia pun mengucapkan selamat tinggal ke Arthur dengan menciumnya lalu pergi. Tak lama kemudian, Darkos bersama pasukannya muncul di hadapan Arthur dan Beta. Mereka pun menangkapnya lalu memasukkannya ke dalam penjara. Tapi tidak disangka bahwa di penjara tersebut Arthur akan bertemu dengan sang kakek. Beberapa saat setelah kakek dan cucu telah mencurahkan rasa rindunya, tiba-tiba masuk Selenia yang juga ikut tertangkap setelah menemui Maltazar. Mereka kemudian dibawa menghadap Maltazar. Di sana mereka juga melihat Mino, anak dari Miro, dan juga batu rubi yang selama ini dicari. Ternyata batu rubi itu dijadikan sebagai singgasananya. Maltazar bilang kalau dia akan menghancurkan Minimoy dengan membanjiri rumah mereka dan membiarkannya mati tenggelam. Mendengar itu, Arthur pun meminta satu permohonan terakhir kepada Maltazar untuk memberikan gelang miliknya ke Mino. Tapi begitu Mino mendekat, Arthur membisikkan ke Mino kalau dia akan segera menyelamatkannya. Arthur memberitahu kalau Mino harus memberi aba-aba yang tepat pada tengah hari nanti. Maltazar lalu melepaskan Arthur dan yang lain untuk kabur dan diberi waktu 3 menit sebelum air datang membanjiri mereka. Mereka pun berlari, tapi di tengah jalan kakek menyerah karena sudah tak kuat lagi. Untung saja Arthur menemukan mainan mobilnya yang ditendang oleh si penagih hutang. Tepat ketika Maltazar membuka air, Arthur berusaha menyelamatkan diri menggunakan mobilnya dengan kecepatan penuh. Mereka melewati jalur yang ekstrim dan juga menyeramkan, tapi beruntungnya mereka bisa sampai di markas Minimoy. Karena Arthur dan kakek harus kembali ke dunia mereka, Arthur pun mengucapkan salam perpisahan pada bangsa Minimoy. Setelah melewati portal, Arthur berhasil keluar, begitupun dengan sang kakek, dan mereka merasa sangat senang. Setelah itu, dengan cepat sang kakek langsung menandatangani surat pembayaran hutang dan berusaha mengulur waktu sampai Arthur mendapatkan batu rubinya. Di tempat lain, Mino berusaha mengirimkan sinyal ke Arthur dan sialnya Maltazar melihat Mino menyalakan tanda berupa sinar batu rubi.
Ketika Maltazar mencoba menghentikan Mino, semua itu sudah terlambat karena Arthur lebih dulu melemparkan bola ke dalam kerajaan Maltazar dan membuat kerajaan itu hancur dan kebanjiran. Saking takutnya, Maltazar bahkan dengan teganya tidak mau menyelamatkan anaknya sendiri dan kabur sendirian. Kini akhirnya batu rubi itu pun keluar dan mengapung bersama Mino. Ketika Davido sudah tak sabar meminta uangnya, Arthur datang tepat waktu dengan batu rubi miliknya sehingga utang mereka pun telah lunas. Sang kakek pun kemudian mengusir Davido pergi, tapi tiba-tiba Davido menodongkan senjata dan mengambil semua batu rubi milik kakek. Untunglah suku Bogo telah menghentikannya sehingga kini Davido ditangkap oleh pihak yang berwajib. Di negeri Minimoy sendiri, air kembali surut dan mereka bergembira, namun Miro bersedih karena anaknya belum kembali. Sang raja pun kemudian berusaha menghiburnya dan tiba-tiba sebuah sedotan raksasa masuk yang di dalamnya adalah Mino. Setelah itu Selenia menancapkan pedang suci Minimoy ke dalam batu seperti sebelumnya dan Arthur harus menunggu 10 bulan lagi sampai bulan purnama tiba untuk bisa bertemu kembali dengan Selenia dan cerita pun selesai.